Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah masih menghadirkan kita di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka beribadah kepadanya, berzikir kepadanya, diantaranya adalah mengaji dan mengkaji ilmunya yang ada di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasulnya, diikuti oleh para sahabatnya, kemudian oleh para pengikutnya, sampai kemudian para ulama yang saleh, ulama yang komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengikuti generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berbicara tentang rumah, ya, ada 3 macam rumah, ya, yang ditempati oleh manusia. Yang pertama adalah rumah masa kini. Ada rumah pribadi, ya, kemudian juga rumah kontrakan. Bahkan ada orang yang rumahnya di kolong jembatan. Itu rumah masa kini. Ya. Dan yang kedua rumah masa depan, kuburan. Rumah masa depan itu kuburan. Kemudian yang ketiga, rumah sepanjang masa, ya, baik di neraka maupun di sorga. Kalau di neraka namanya Darul Bawar, ya. Kalau di sorga Darussalam. Ya. Sorga itu rumah yang di dalamnya penuh dengan assalam, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian. Sedangkan neraka Darul Bawar, rumah yang di dalamnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan siksaan, ya, yang menyebabkan tidak akan merasakan kesenangan dan kebahagiaan di dalamnya. Kemudian rumah itu adalah salah satu bangunan yang ditempati oleh manusia. Ya. Lantainya, ya, ada dindingnya,
ada atapnya. Ya. Demikian pula di kuburan, ya. Ya. Itu ada ya, dindingnya, lantainya, atapnya. Di sorga juga demikian, ya. Ada dindingnya, lantainya, atapnya. Kalau di neraka, ya, dindingnya, lantainya, atapnya itu ada 2 macam. Ya. Ada yang dindingnya, atapnya, lantainya itu api semuanya. Ada yang dindingnya, lantainya, atapnya itu asap semuanya. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ada bangunan tempat tinggal manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kusur. Kusur itu istana. Dari qasrun, ya. Jadi kalau qasrun 1 istana. Tapi kalau kusur banyak istananya itu, istana-istana. Yang kedua buyutun, ya. Buyutun itu ya, rumah-rumah. Satunya baitun, ya. Jadi baitun fil jannah, ya. Baitun finnar. Ada juga khiyam. Itu kemah-kemah, khaimah. Ya. Biasanya terbuat dari kulit. Ya, kulit domba, kulit kambing, kulit sapi, kulit unta. Ya. Kalau sekarang ada yang dari parasit, dari kain. Ya. Ada kain terpal dan sebagainya. Ya. Gitu. Kemudian ya, ada yang di dunianya itu punya rumah. Ada yang tidak punya rumah. Demikian pula di alam kubur, ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah. Di akhirat juga, ya, di sorga, ya, yang kaplingnya seluas langit dan bumi, ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah. Ya. Jadi jangan sampai di dunia tunawisma, di alam kubur tunawisma, di sorga juga tunawisma. Itu rugi dunia akhirat. Ya. Makanya tema kajian kita pada malam ini adalah membangun rumah di sorga. Ya. Kalau kita masuk sorga itu karena rahmat Allah. Ya. Tapi kalau kita dapat rumah di sorga itu karena apa? Karena amal kita. Ya. Amal kita. Ya. Oleh karena itu dalam surat As-Sajdah ketika Allah berbicara tentang ya, sorga itu menggunakan kata jazaan, balasan, bima kanu ya'malun, yang erat kaitannya dengan amal waktu di dunia. Ya. Gitu. Terus yang kedua nuzulan bima kanu ya'malun, ya, tempat-tempat singgah, ya. Tempat-tempat singgah itu manazil, manazil, ya. Manazil itu dari kata manzil, manzil itu tempat turun. Kalau tempat turun berarti tempat itu tinggi sampai kemudian turun, ya. Gitu. Makanya rumah zaman dulu itu kan tinggi-tinggi ya. Pertama untuk menghindari binatang buas, yang kedua di bawahnya biasanya berternak sapi, berternak kambing, berternak ayam kan biasanya begitu kan, ya. Ya. Ada kolongnya itu, ya. Makanya turun, ya. Ada golodog lah. Tahu golodog ya, tempat nongkrong sore hari, ya. Jadi turun ke bawah itu. Kalau sekarang rata dengan jalan ya, kadang-kala di bawah jalan. Kalau hujan banjir. Ya. Dulu aman dari banjir, ya. Aman dari binatang buas, kemudian ya, bisa panen apa binatang ternak yang dipiara di kolong itu. Jadi serba guna itu rumah zaman dulu, ya. Rumah zaman dulu. Kadang-kala belakangnya kebun kan gitu ya. Sekarang belakang nggak ada kebun, depan nggak ada kebun, kiri kanan nggak ada kebun. Jangankan kebun, kolong juga nggak ada ya. Gitu. Makanya disebut manzil, ya. Tempat singgah, tempat turun. Ya. Ya. Nah oleh karena itu, ya, maka untuk mendapatkan rumah di sorga, yang harus kita lakukan pertama membangun masjid.
masjid nomor 1. Ya. Karena masjid itu Baitullah, rumah Allah. Ya. Pertama bersyukur kepada Allah, kita bikin rumah Allah. Baru kemudian bersyukur kepada orang tua, bikin rumah untuk orang tua. Ya. Anishkurli wali walidaik. Kamu tuh harus bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi jangan sampai ketika orang tua itu sudah lansia, ya, disimpan di mana? Di panti jompo. Harusnya punya rumah, ya. Karena biasanya kalau sudah tua, apalagi pikun, ya, kadang-kala buang airnya sembarangan, ya. Di rumah tuh bau pesing. Bikin rumah buat orang tua. Ya. Kalau bisa jangan nunggu tua gitu ya. Ya, nunggu tua tetap ada rumah buat orang tua. Ya. Ya. Rata-rata kan rumah orang tua jauh-jauh ya, di kampung ya, di kampung. Ya, bagusnya tuh rumah kita tuh dekat rumah Allah, dekat rumah orang tua. Ya. Dekat rumah keluarga, dekat rumah saudara. Nabi Muhammad SAW itu, ya, dia punya istri lebih dari 3 ya, tapi masing-masing dikasih rumah sendiri-sendiri, ya, dikasih rumah sendiri-sendiri, ya. Jadi dia didatangin tiap hari, ya, ke rumah istrinya, ya, bukan hanya menanyakan bagaimana keadaannya, ya, tapi memberikan nafkah lahir dan batin, ya. Karena kekuatan seksual Rasulullah itu 33 kali ya, kekuatan laki-laki normal. Jadi tiap hari itu istrinya didatangin. Ya, didatangin. Ya. Kalau lelaki yang menghuni sorga itu kekuatan seksualnya 100 kali. Makanya kalau dikasih 70 bidadari juga masih kurang ya. Tapi kan di sorga itu tidak ada istilah kurang. Ya, tidak hanya cukup bahkan puas itu. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini hadisnya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, man bana masjidan, ya, siapa yang membangun sebuah masjid, ya. Bagaimana kalau nyumbang keramik doang, ya. Bagaimana kalau nyumbang karpet doang, bagaimana kalau nyumbang AC doang, ya. Ya. Itu bagian dari masjid. Memang yang afdolnya tuh masjidan, ya, sebuah masjid yang lengkap. Lillahi karena Allah. Ya. Ya. Kamab hasi qatatin, ya. Walaupun gedenya segede sangkar burung, au asgar, ya, atau lebih kecil daripada sangkar burung, banallahu lahu baitan fil jannah. Pasti Allah bangunkan buat dia sebuah rumah di surga. Ya. Jadi yang peduli dengan masjid, ya, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, membangun masjid, bikin masjid harum dan wangi, bikin masjid bersih, bikin masjid makmur, ya. Hidup dengan menghidupkan sunnah Rasul, insyaallah. Ya. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, dapat rumah di surga. Yang ukurannya lebih besar, kemudian kualitasnya lebih baik daripada masjid yang dibangun di dunia ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, membangun masjid bagi seorang mukmin bukan untuk pamer. Ya. Demikian pula pengurus masjid, ya, bikin masjid yang megah, bikin masjid yang mewah, bikin masjid yang besar itu, ya, itu bukan untuk pamer, ya, tapi semata-mata supaya ibadahnya nyaman, ya, ibadahnya tenang, iktikafnya betah. Ya. Rata-rata orang iktikaf di masjid betah nggak? Betah nggak? Jarang yang betah ya. Di sini iktikaf berapa orang tuh? Walaupun banyak, rata-rata malam doang ya. Siangnya kelayapan. Berarti nggak betah itu. Ya, jadi bagaimana supaya masjid itu, ya, nyaman dipakai ibadah, kemudian, ya, betah dipakai iktikaf. Ya. Jadi bukan untuk pamer.
Makanya dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la taqumus sa'ah. Ya, ini hadisnya riwayat Muslim ya. Jadi tidak akan terjadi yang namanya kiamat hatta sampai yatabahan nasu. Manusia bermegah-megah, bermewah-mewah fil masajid, dalam urusan masjid. Jadi mumpung sebentar lagi ya, masih ada waktu untuk menghadapi Ramadan, bagaimana ya, supaya ibadahnya nyaman, i'tikafnya betah, gitu kan? Sekarang ada apa? Ada apa namanya kan? Ada kulkas ya, gitu. TV ada, tinggal pasang parabolanya ya, gitu. Channelnya ke Mekah, kan sekarang banyak kan ya, banyak TV-TV Islam ya. Ya, jadi sambil i'tikaf tuh kita dengerin, misalnya radio Roja, radio apa, Full Dapil apa, ada Waisal TV dan sebagainya. Itu enak insyaallah. Ya, akan betah insyaallah. Ya, AC udah ada, kulkas sudah ada, TV sudah ada, tinggal parabola ya. Nah, parabola yang tidak bayar itu, cuman beli doang itu, kalau nggak salah 1.800.000 itu. Itu banyak channel dari Telkomsel, dari yang lainnya banyak itu. Ya, itu bisa digunakan untuk supaya i'tikaf itu betah. Gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, membersihkan masjid. Ya, membersihkan masjid. Ya. Memang yang utamanya adalah merbot, ya. Tapi jangan sampai mengandalkan merbot, dibantu ya, supaya lebih bersih, ya, lebih wangi, ya, lebih nyaman kalau dipakai ibadah. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis dari Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man akhraja, barang siapa yang mengeluarkan, membuang, ya. Umum kan, bukan merbot saja kan? Ya, siapa saja. Man akhraja, mengeluarkan, minal masjid, dari adzan. Ya, adzan itu apa? Kotoran. Ya. Man akhraja adzan, siapa saja yang mengeluarkan kotoran yang mengganggu kenyamanan ibadah di masjid. Ya. Minal masjid, dari masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Pasti Allah. Ya. Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Ya. Jadi jangan menganggap remeh yang namanya amal soleh. Amal soleh sekecil apapun, kalau dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan ketaatan, maka nilainya ya, lebih besar, ya, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sekedar membuang kotoran, mengeluarkan kotoran dari masjid itu. Ya. Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Bagi Allah itu ya, tidak susah, ya. Dan Allah tuh maha terpuji, ya. Jadi pekerjaan sekecil apapun, seremeh apapun, ya, di sisi Allah tuh sangat berharga, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, dengan tahmid, bayangkan, dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian diteruskan dengan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kemudian orang yang kita cintai ya, dipanggil menghadap Allah, dicabut nyawanya oleh malakul maut. Ya. Jadi idza mata waladul abdi qala Allah li malaikatihi ya, qabadtum walada abdi ya. Jadi manakala ya, mati seorang anak ya, seorang hamba, Allah bertanya, padahal Allah tahu, kepada malaikatnya, apakah sudah kamu cabut nyawa anak hambaku? Ya, fayaqulun, malaikat, ya, berarti lebih dari satu malaikat itu. Ya. Menjawab, na'am, iya. Fayaqulu qabadtum samarata fuadih. Ya. Bukan hanya anak seorang hamba yang aku cabut nyawanya, tapi anak seorang hamba yang menjadi buah hatinya, jantung hatinya, kesayanginya. Anak yang paling disayangi, dicabut nyawanya oleh malakul maut. Wa yaquluna na'am, iya katanya. Yang aku cabut adalah
buah hati, ya. Ya, buah hatinya. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, madza qala abdi? Apa yang keluar dari mulut hambaku? Apa yang diucapkannya ketika nyawa buah hatinya kalian cabut? Kemudian fayaquluna. Ya. Malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a. Dia memujimu dan mengembalikannya semua kepadamu dengan mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sunnah seputar kematian, sunnah seputar musibah. Walaupun musibah itu tidak menyenangkan, awali dengan alhamdulillah. Jarang kan ya? Kalau yang menyenangkan alhamdulillah, kalau tidak menyenangkan astagfirullah kan. Ada nggak dalilnya astagfirullah? Adanya alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami punya Allah, ya. Dan kami akan kembali kepada Allah. Pertama ikhlas ridho, karena diambil, ya, dipanggil sama yang punyanya. Dan kemudian itu jadi pelajaran, ya, bahwa kita pun akan kembali menghadap Allah SWT. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah. Kalian buatkan untuk hambaku sebuah rumah di sorga. Ya. Siapa yang bikin rumahnya? Yang bikin rumahnya siapa? Malaikat. Insya Allah on time, tepat waktu itu. Kalau yang bikin manusia, ya, targetnya 2013 itu jalan itu selesainya 2000 berapa tuh? Ya. Ini malaikat yang bikin itu. Bangunkan buat hambaku sebuah rumah di sorga, wasammuhu, dan kamu kasih nama rumah itu Baital Hamdi, rumah pujian. Ya. Inilah, ya, hikmah bagi orang yang mengucapkan hamdalah dan istirja ketika mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan, apalagi berkaitan dengan yang dicintainya. Yang keempat, bagaimana supaya kita dapat rumah di sorga? Sholat rawatib 12 rakaat. Nah ini, sholat rawatib. Dikatakan rawatib karena mengiringi sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Totalnya 12 rakaat. Ya. Ini ada Rasulullah SAW bersabda, man sholat, siapa saja yang sholat, ithna asyrata rakaatan, 12 rakaat. Ya. Dalam riwayat lain, yang bukan sholat fardu. Fi yaumin wa lailatin, ya, dalam satu hari dan satu malamnya, 24 jam, ya, buniyallahu bihina baitun fil jannah. Dengan sholawat rawatib 12 rakaat, akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ya. Jadi ada rumah, ya, itu hasil daripada sholat rawatib. Ya, wa an laisa lil insani illa masya'a. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu akan dapat balasannya. Balasan yang sholat rawatib 12 rakaat, Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Ini hadisnya riwayat Muslim. Ya, dari istri Rasulullah bernama Ummu Habibah radhiyallahu anhu, putra Abu Sufyan, saudaranya Muawiyah. Ya. Nah, apa yang 12 itu? 4 rakaat qabla duhur. Ya. 2 rakaat bada duhur. 2 rakaat bada maghrib. 2 rakaat bada isya. 2 rakaat bada subuh. Berapa jumlahnya? 12. Ya. Mana? Oh, qabla subuh, maaf ya. Qabla subuh. Ya, terima kasih. Qabla subuh ya. Jadi 4 rakaat qabla duhur, 2 rakaat bada duhur, 2 rakaat bada maghrib, 2 rakaat bada isya, dan 2 rakaat qabla subuh. Ya, lain lagi salat tahajud mah. Asa ayab atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji itu. Tempat yang terpuji apa? Surga, tempat yang terpuji itu. Ya, bukan tempat yang hina. Ditambah dekat dengan Allah, ya, dicatat sebagai orang yang saleh,
dicegah dari berbuat dosa, kemudian ditutup kesalahannya, dan pada akhirnya semua penyakit yang ada dalam tubuhnya diusir oleh Allah SWT. Kalau kita biasa melaksanakan salat tahajud, ya. Nah, ternyata kalau badak duhurnya 4 lain lagi, ya. Jadi kita tidak melaksanakan salat rawatib 12 rakaat, tapi salat rawatibnya cuma 4 rakaat. Ada juga, cuman nggak dapat surga, ya, nggak dapat rumah di surga, ya. Jadi kalau 12 rakaat dapat rumah di surga. Tapi kalau rawatibnya cuma 8 rakaat, nah nih, ya, man hafadha ala arba'in qabla dzuhri, ya, wa arba' ba'daha haramahullahu ala nar. Jadi siapa yang menjaga, membiasakan, ya, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, Allah haramkan baginya, ya, masuk neraka. Ya. Haramkan baginya masuk neraka. Nggak bakal masuk neraka. Ya. Jadi tidak sholat rawatib, ya. Atau sholawat rawatibnya cuman ba'da duhur dan qabla duhur sebanyak 8 rakaat. Dengan sholat duhur 12 rakaat. Ya. Cuman nggak dapat rumah di sorga. Ya. Ya. Yang kelima, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Yang sekarang kita sedang diuji, diganggu, ya. Tapi alhamdulillah sudah normal lagi, ya. Ya. Tapi ini belum dicabut, ya. Belum dicabut, ya. Kali dan apanya? Belum. Ini ada nih, ya. Merapatkan saf, ya, atau mengisi saf yang kosong. Ini hadisnya riwayat Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Rasulullah SAW bersabda, man syadda, ya, man syadda furjatan fi saffi, ya, fi saffin rafa'ahullahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Jadi ada 2 kebaikan bagi orang yang merapatkan saf atau mengisi saf yang kosong. Yang pertama, Allah pasti angkat, ya, dengannya 1 derajat. Jadi surga itu derajat, ya. Kalau neraka darokat. Derajat itu dari atas ke bawah. Jadi makin tinggi derajatnya, makin tinggi surganya. Nanti ada surga pinggiran, ada surga tengah-tengah, ada surga paling atas. Ya. Jangan mau tinggal di surga pinggiran, mau nggak? Surga pinggiran, ya. Kan ada rumah di Ancol, itu kan pinggiran tuh rumah di Ancol tuh, ya. Ya. Ada surga rumah yang di atas tuh, di puncak, di mana tuh, ya. Nah, ada surga yang di tengah-tengah, ya, gitu. Nah ini barang siapa mengisi saf yang kosong, maka Allah angkat 1 derajat, ya, dengan merapatkan saf atau mengisi saf yang kosong itu. Dan Allah bangunkan untuknya rumah di surga, ya. Itu cuma merapatkan doang itu. Atau ada rapat kosong, ada saf kosong, kita masuk, ya. Dapat rumah di surga. Kira-kira kalau sampai sini diamalkan, kita punya rumah berapa, ya? Di surga kita punya rumah berapa? Sudah punya 5 rumah, kan? 5 rumah, kan? Gitu. Jadi tidak masalah kita banyak rumah di surga. Karena di surga itu tidak ada rasa capek, rasa letih, enggak. Ya, walaupun rumahnya segede apa, gitu, ya. Yang keenam, berzikir ketika akan masuk pasar. Berzikir ketika akan masuk pasar, ya. Nah ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man qala fi suqi, ya, siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan, ya, ini udah pada hafal nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa ini luar biasa, ya. Zikir tapi di dalamnya mengandung doa, ya. Kenapa masuk pasar itu harus berdoa, ya. Nanti silakan baca surat An-Nur. Ada kaitannya dengan jamaah masjid,
Ada kaitannya dengan aktivis masjid itu. Ayat 38 sampai ayat 40 kalau tidak salah itu. Ya, surat An-Nur. Salah satu karakter jamaah masjid itu, orang yang aktif di masjid itu, pertama, dia selalu ingat Allah ketika di masjid. Ingat Allah di masjid ya. Susah atau gampang itu ingat Allah di masjid. Yang kedua, ingat sholat. Ingat sholat. Baik penjual ataupun pembeli. Ingat sholat itu. Ya. Gitu. Yang ketiga apa? Ingat apa? Ingat zakat. Tuh. Ya. Jadi yang baik penjual ataupun pembeli di pasar, ingat zakat. Ya. Kemudian apa lagi? Dapatkan kebaikan dari Allah. Karena di tangan Allah lah kebaikan itu. Allah pemilik kebaikan, Allah sumber kebaikan. Minta kepada Allah. Ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khair. Ya. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu agar aku bisa berbuat baik ketika berada di pasar. Ya. Jadi kalau bisa nawar jangan terlalu rendah ya. Udah dikasih minta tambah lagi. Ya. Gitu. Walaupun kadangkala pedagang itu harga belinya 1 juta, dijualnya 3 juta kan gitu ya. Tapi paling tidak nawarnya itu jangan terlalu rendah. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya jangan dilalaikan oleh setan. Ya. Kenapa? Karena ternyata setan itu banyaknya di apa? Di mana? Di pasar katanya setan itu. Dan setan itu salah satu pekerjaannya melalaikan manusia. Melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah, melalaikan manusia dari sholat, melalaikan manusia dari zakat, ya. Melalaikan manusia dari berdoa kepada Allah, memohon kebaikan sehingga bisa berbuat baik, berbagi kebaikan. Ya. Makanya doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu. Ada doa yang lainnya. Kalau yang lainnya doib, ini hasan hadisnya ya, bisa diamalkan. Dan ini zikirnya sudah pada hafal ya. Jadi paling tidak ya ada 10 rumah ya, yang harus kita dapatkan di surga. Kemudian 6 diantaranya ya itu tadi sudah saya jelaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Lafaz yang pernah tadi diucapkan itu wa an laisa lil insani ila masaha. Iya. Waktu itu kan hanya untuk sembahyang. Iya. Tapi apakah berlaku untuk umum? Artinya setiap perbuatan orang itu kalau dia berbuat baik dapat yang baik. Iya, benar. Kalau dia berbuat tidak baik dia dapat surga. Iya. Artinya berlaku umum. Betul. Jadi makanya baca surat Al-Lail ya. Ya. Dalam surat Al-Lail dijelaskan. Jadi usaha manusia itu macam-macam. Maka siapa yang bersedekah ya. Betul kan? Ya. Ya. Wa amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Tapi wa amma man bakhila wastagna ya wa kadzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra ya. Kemudahan yang paling mudah itu di surga ya. Jadi kalau kegiatannya memberi kemudian bertakwa kemudian membenarkan kebaikan yang dijanjikan Allah akan dimudahkan hidupnya dengan kehidupan yang paling mudah di surga. Tapi kalau pelit ya wambakhila ya wastagna ya sombong itu wa kadzdzaba bil husna mendustakan balasan yang terbaik dari Allah fasanu yasirhu lil usra ya. Makanya hal jazaul ihsan ilal ihsan wa an laisa lil insani illa masa'a ya. Wa ma tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Banyak itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan? Ya. Ada orang punya rumah banyak di surga. Heeh.
Gimana? Bikin apa? Kontrakan. Apa itu? Tadi diangkat ada orang bisa dapat banyak. Iya. Ada orang tidak punya orang tua. Yang tidak punya rumah bisa dia di kos-kosan. Iya. Jadi kan sebenarnya puncaknya ya tempat persinggahan manusia yang terakhir itu ya di sorga ya. Dan itu harus kita dapatkan yang terbaik, yang terindah ya. Makanya menggunakan istilah wa masakin thayyibatan fi jannati adn ya. Tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang wangi adanya di sorga Aden. Dan itu diberikan kepada khairul bariyah ya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, takut kepada Allah ya. Tentang yang akan dihadapinya di akhirat kelak ya. Itu surat Al-Bayyinah ada ya. Jadi nggak ada di sana bisa ngontrak dan sebagainya, nggak ada ya, nggak ada kos-kosan, nggak ada kontrakan ya. Karena masing-masing ya itu akan menikmati ya hasil usahanya ya waktu di dunia ya. Bukan usaha mereka ya, tapi usaha kita ya. Nah itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa melengkapi kajian kita pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.